Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Pratiwi Erawan, NPM 5021240, kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, pada pertemuan ketiga, di sini saya akan membahas materi tentang hakikat, landasan, prinsip kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. A. Perubahan dan perbedaan kurikulum. 1. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. 3. Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerida, artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan bakat minatnya. 4. Kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlate subject kurikulum. 5. Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang bisa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 KI2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. 11. Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, Kemendikbudristek menyampaikan rencana kurikulum baru akan berlaku mulai tahun 2022, di mana kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Selanjutnya, B. Landasan kurikulum. Landasan-landasan kurikulum. 1. Filosofis, nilai-nilai ideologis yang berlaku di masyarakat. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Sosiologi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat. Landasan sosiologis. Kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum.
3. Psikologi, nilai-nilai asasi atau fitrah anak. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang lainnya. 4. Yuridis, ketentuan hukum yang berlaku bahwa kurikulum yang dihasilkan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum atau sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kurikulum yang telah dibuat. C. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. 1. Relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. 2. Fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. 3. Kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. 4. Praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Yang terakhir, efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.